Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Tuaian banyak, sedikit pekerja. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Andaikan saja pekerjaan Tuhan itu seperti perusahaan atau perkantoran, mungkin saja tidak ada pengangguran di dunia ini. Hanya karena pekerjaan Allah itu sangat berbeda dalam arti tidak menarik, tidak digaji, dan pekerjaannya adalah merawat kehidupan orang yang susah, maka Allah selalu kekurangan pekerja. Sementara tuaian begitu banyak. Inilah bedanya antara Allah dan manusia. Manusia banyak yang menganggur karena tidak ada pekerjaan. Sementara Allah banyak pekerjaan tetapi sedikit pekerja. Apa yang membuat berbeda di sini adalah karena pekerjaan Allah adalah memberi diri untuk kebaikan orang lain. Sementara pekerjaan manusia adalah memberi tenaga dan pikiran untuk mendapatkan upah. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Matius hari ini menggambarkan dua hal. Pertama, tanggapan tentang pekerjaan Yesus dalam mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Orang-orang Farisi menanggapi karya Yesus ini sebagai pekerjaan dengan kuasa kepala setan. Hal ini mereka katakan bukan karena pekerjaan setan adalah menyembuhkan, melainkan karena mereka iri hati terhadap apa yang dilakukan Yesus. Bagi mereka, hidup itu sebatas saya di depan, saya yang harus terkenal. Jadi ketika ada orang yang melakukan hal baik untuk kebaikan orang lain, dan hal itu menyita perhatian banyak orang, maka mereka itu harus dinilai sebagai pekerja setan. Kedua, sikap dan pandangan Yesus. Ketika semangat pelayanannya hendak dipatahkan dengan tuduhan perbuatan dengan kuasa setan, Yesus tetap tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang mengikutinya. Karena mereka lelah dan seperti domba yang tidak mempunyai gembala, terutama mereka yang sakit dan menderita. Sebagai solusi atas hal ini, Yesus menegaskan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, Yesus meminta supaya para murid
berdoa, memohon pekerja bagi Tuhan. Hal ini mau mengungkapkan bahwa di dunia ini hanya sedikit orang yang mau benar-benar bekerja untuk kebaikan orang lain. Hanya orang-orang yang dipanggil dan diberkati khusus oleh Allah untuk bisa mau bekerja dengan tanpa pamrih dan penghargaan, tanpa prestasi dan berbagai hal yang serupa. Sedikit bekerja bukan karena tidak ada manusia. Manusia memang banyak, tetapi sedikit yang memiliki ketergerakan rasa oleh belas kasihan kepada sesamanya. Yesus meminta kita semua untuk berdoa bagi pekerjaan seperti ini. Tuhan membutuhkan manusia-manusia yang memiliki bela rasa kepada manusia yang menderita di dunia ini. Sementara manusia masa bodoh terhadap penderitaan begitu banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, tuayan banyak. Ada begitu banyak orang yang menderita baik secara fisik maupun sakit secara batin. Tuhan membutuhkan rasa kemanusiaan kita untuk terlibat dan membantu sesama manusia yang berada dalam keadaan itu. Semoga Tuhan tidak kekurangan pekerja untuk tuayannya, karena kita semua sudah sadar bahwa hidup yang berguna adalah berbela rasa dengan kehidupan sesama. Yakub tidak akan lagi bernama Yakub, tetapi Israel. Artinya, ia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ia harus hidup untuk Israel atau untuk sesamanya. Semoga kita mau menjadi pekerja Allah yang tulus. Tuhan memberkati kita semua.